Halo semua, ketemu lagi dengan saya Novan Maulana di channel YouTube saya Novan Way. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah tentang perjalanan saya dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2022 sebagai seorang pebisnis. Jadi genap 10 tahun saya menjalani kehidupan sebagai seorang pengusaha sama seperti Anda. Di sini juga saya akan menyampaikan mungkin secara tidak langsung strategi bisnis bagaimana saya memulai waktu itu. Kalau misalkan kita flashback ke 10 tahun sebelumnya, saya dan tim tidak memiliki apa-apa, modal juga tidak ada, kemudian aset juga apalagi. Sampai sekarang di tahun 2022 kita karyawan sudah karyawan atau pegawai itu sudah sekitar 50 orang. Ya, belum termasuk dengan jajaran direksinya, dan juga aset juga sudah mulai banyak, kendaraan, pabrik, dan lain sebagainya. Memang dari awal itu setelah saya pulang studi dari Taiwan, itu kan tahun 2012, itu saya pulang. Saya di sana belajar di bidang studi mikrobiologi, imunologi, dan biofarmasetik. Jadi kalau misalkan Anda, kawan-kawan semua pengusaha bicara tentang bidang studi tersebut dengan saya, ya mudah-mudahan saya bisa nyambung gitu ya. Karena itu adalah bidang saya. Nah, balik lagi ke masalah bisnis. Jadi setelah kepulangan saya dari Taiwan, kemudian membangun tim di sini ya tanpa belum ada modal apa-apa. Jadi di sana kita ada sebuah inkubasi bisnis, dan saya masuk ke sana itu kawan-kawan saya sudah ada di sana sebelumnya, saya tidak kenal begitu. Jadi saya masuk ke sana, kemudian saya di-challenge oleh pimpinan untuk mengembangkan sebuah produk. Ya, di mana waktu itu produk yang dikembangkan adalah propolis. Ya, jadi kalau misalkan Anda tahu propolis, saya adalah mungkin salah satu yang ikut berkecimpung dalam dunia perpropolisan Indonesia gitu dari tahun 2012. Kemudian saya ada bahan-bahan, kemudian saya coba dengan skill yang saya miliki, yang saya bawa dari S1 di IPB, S2 di Taiwan, kurang lebih ya pekerjaannya ya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan waktu itu ya di tahun 2012 setelah kepulangan saya itu. Nah, pada akhirnya saya mampu mendevelop produk tersebut dengan sangat baik. Itu pun memerlukan waktu. Ya, jadi tidak langsung saya mendevelop produk kemudian dites kepada orang lain, dan itu feedbacknya macam-macam. Ya, beda-beda feedbacknya. Ada yang feedbacknya bagus, ada yang feedbacknya jelek. Bahkan tidak sekali saya mendapatkan kritikan yang pedas dari customer dari buyer. Ini kenapa produknya seperti ini, yang lain kok berbeda gitu kan, lebih baik punya Anda kok, kenapa produknya begini. Itu menjadi sebuah lecutan bagi saya ya untuk bisa mendevelop lagi produk untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jadi dalam hal ini ketika Anda pun sama ya, ketika Anda mendevelop sebuah produk, Anda punya keahlian di sana, tidak hanya melulu tentang obat tradisional atau kosmetik ya, tapi mungkin di semua hal, baik itu makanan, di kuliner, F&B ya, food and beverage, fashion, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan ada feedback dari orang lain dan feedbacknya itu feedback negatif, jadikan feedback negatif itu adalah feedback positif bagi Anda ya, jadikan itu sebuah trigger supaya Anda bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Singkat cerita, kemudian setelah saya berhasil mengembangkan produk propolis tersebut, kemudian kami membuat sebuah perusahaan yang mana dari awal memang saya diamanahkan ya, ditempatkan sebagai direktur utama atau CEO pada saat itu. Ya, CEO yang masih unyu-unyu lah begitu ya. Karena masih fresh graduate S2, kemudian basicnya juga tidak ada basic bisnis sama sekali. Ya, tidak ada basic bisnis sama sekali ya. Jadi saya memiliki skill dalam berbisnis itu dalam perjalanan. Dan Anda pun sama. Jadi jangan terlalu khawatir ketika Anda mungkin setelah kuliah atau siapapun Anda ya, ketika Anda masuk ke dalam dunia bisnis dan tidak memiliki basic dalam dunia perbisnisan, itu jangan khawatir ya. Selama Anda memiliki keinginan kuat untuk sukses dalam berbisnis, itu pasti ada jalan. Dan yang terpenting adalah Anda harus mau belajar. Anda harus mau belajar tentang bisnis. Nanti akan ketemu tuh pola-polanya seperti apa. Saya tidak bisa menceritakan secara detail di sini karena itu akan banyak sekali menyita waktu. Ya,
Tapi yang saya tahu, yang saya pahami dalam perjalanan saya itu adalah bahwa ketika Anda punya keinginan kuat untuk sukses dalam berbisnis, maka akan Anda dituntun ya untuk menemukan jalan kesuksesan tersebut. Meskipun ya tentu saya sampai sekarang pun 2022 saya belum mengatakan dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah orang sukses. Masih jauh. Ya, masih jauh dari kata sukses. Begitu. Dan ada banyak sekali hal-hal yang saya harapkan, yang saya cita-citakan, saya belum bisa capai di tahun 2022 ini. Artinya selama 10 tahun itu saya masih terus berusaha untuk mencapai apa yang saya harapkan tersebut. Nah, kemudian saya ingin menceritakan proses yang terjadi ketika mungkin yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita waktu itu berlokasi di inkubasi bisnis, dan itu adalah artinya kantor ya, tersebut adalah kantor sewaan. Jadi itu adalah kantor sewaan, saya dan tim ada di sana, kita bayar ya, kemudian kita mendapatkan bimbingan-bimbingan tertentu begitu dari inkubator bisnis yang itu bisa kita jadikan sebuah modal, sebuah ilmu untuk menjalankan bisnis. Ya, dari sana pun saya tidak langsung memiliki kantor, memiliki pabrik, tidak gitu kan. Jadi saya masih harus ngontrak lagi tuh, ya pindah dari satu inkubasi bisnis ke inkubasi bisnis yang lain waktu itu. Jadi ya saya dan tim itu memang nomaden, gitu kan, kontraktor pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya itu perjalanan bisnis ya, itu perjalanan bisnis. Mungkin Anda juga ada yang merasakan hal yang sama, silakan berkomentar saja ya. Jadi artinya kita satu aliran nih, itu kan kontraktor. Belum punya kantor, tapi ngontrak dari satu tempat ke tempat lain, membawa timnya gitu kan. Boyongan semua dibawa, begitu. Dan ini saya kira menjadi hal yang sangat menarik bagi saya gitu kan. Sehingga saya bisa bercerita di sini karena memang banyak hal yang menarik yang saya alami, begitu. Dari sisi produk misalkan, waktu itu penjualan pertama kami itu, Propolis itu adalah 25 pieces, 25 botol. Belum ada merek, belum ada izin, belum ada apa-apa. Kita menjual 25 botol karena ada orang yang percaya kepada produk kita. Meskipun yang saya katakan tadi, produk itu belum perfect, ya belum sempurna saya develop. Jadi masih banyak sekali perbaikan-perbaikan. Tapi ya itu, ada yang memang orang-orang yang dikhususkan gitu ya. Coba deh produk Propolis ini gitu ya. Akhirnya mereka beli, kemudian yaitu beli secara profesional gitu kan. Harganya waktu itu 100.000. Ya, dia beli 25 pieces, artinya saya mendapatkan keuntungan pertama ya di perusahaannya 2.500.000. 2.500.000 ya, dan itu 25 pieces. Kalau sekarang itu saya nggak tahu, mungkin sudah jutaan pieces terjual begitu ya. Jadi ada perjalanan panjang selama 10 tahun ini yang saya berharap Anda pun demikian. Saya berharap Anda pun demikian. Jadi jangan pesimis dengan, wah ini saya baru kejual 10 nih, saya baru kejual 20 nih, saya baru kejual 50 nih, udah 2 bulan, 3 bulan baru kejual segini. Tenang, saya mengalaminya gitu kan. Dan Anda jangan putus asa. Yang penting Anda jangan putus asa. Terus aja jualan, terus saja bergerak, terus saja ikhtiar. Ingat, rezeki itu sudah ditetapkan. Ya, sudah ditentukan, tidak akan pernah tertukar. Ya, sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Jadi Anda jangan banyak pesimisnya. Jadi harus lebih banyak optimisnya. Oh ya sudah gitu kan, rezekinya pada saat ini dapatnya segitu. Ya sudah segitu aja, terima aja gitu kan. Bisa jadi lain kali tahun depan kan bisa beberapa kali lipat dari situ. Who knows, siapa tahu gitu kan. Yang menetapkan rezeki bukan kita. Ya. Nah, itu tadi masalah produk ya. Lokasi saya sudah sampaikan. Jadi kita nomaden. Jadi kalau misalkan Anda, kawan-kawan semua masih melakukan pekerjaan sebagai kontraktor, yang ngontrak sana ngontrak sini, santai aja gitu kan, enjoy aja gitu kan. Diusir dari sana ya udah pindah ke sini, diusir lagi dari sana ya udah pindah lagi kemana gitu kan. Ikutin aja pokoknya flow-nya. Gitu kan, seperti itu. Masalah produk tadi sudah saya sampaikan bahwa produk pertama itu tidak perfect gitu kan, banyak sekali kritikan pedas ya, bahkan dari buyer sendiri pun itu banyak yang melontarkan kalimat-kalimat yang ya, lu bahasa kasarnya begini. Lu itu gimana sih? Lu kan bikin produk, katanya orang dari Taiwan gitu kan. Kurang lebih begitulah gitu kan. Sekolah di luar negeri bikin produk begini aja kok masih kalah bagus dengan yang lain gitu kan. Ya sudah, saya terima aja gitu kan, karena memang waktu itu belum perfect. Akhirnya kan sampai ke sini ya kalau sudah dapat jutaan pieces terjual, artinya
saya nggak perlu ngomong lagi ke orang gitu kan. Wah ini produknya begini, nggak usah gitu kan. Itu sudah menjadi bukti tersendiri. Lihat aja gitu kan produknya. Yang saya bikin kayak gimana produknya, ya sudah begitu. Gitu kan. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mengganggu pikiran Anda, ya bagi pebisnis nih, saya kasih tips. Kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiran Anda, perkataan-perkataan dari orang lain, gak usah dibales lah. Biarin aja gitu kan. Buktikan aja dengan apa? Dengan pencapaian Anda, dengan kesuksesan Anda. Gitu. Dan biarkan mereka tertawa saat ini, tapi di terakhir, siapa yang tertawa, dialah pemenangnya. Gitu kan. Siapa yang menang? Woi, keren. Catat. Ya. Itu tadi sudah ya. Produk sudah, lokasi sudah. Dan banyak sekali juga hal-hal yang saya pelajari tentunya. Jadi tidak hanya masalah produk, ya, tidak hanya masalah bagaimana menghandle pegawai yang semakin hari semakin dari tahun ke tahun bertambah gitu ya. Itu memerlukan level leadership yang juga harus bertambah begitu. Jadi akan berbeda ketika Anda memimpin 2 atau 3 orang dengan memimpin 5-10 orang, itu berbeda. Ya, itu perlu Anda masukkan dalam kamus Anda bahwa memimpin banyak orang dengan sedikit orang itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, memimpin orang yang level pendidikannya berbeda itu juga berbeda cara memimpinnya. Ya. Jadi memimpin orang yang mungkin lulusan SMK, lulusan SMA dengan memimpin yang lulusan S1, dengan memimpin orang yang lulusan S2 ya, atau mungkin Anda punya pegawai yang dia lulusannya itu atau experience-nya jauh lebih dari Anda, itu berbeda caranya. Ya. Berbeda caranya dan Anda harus berlatih. Setiap orang punya skill leadership yang berbeda. Gitu kan. Jadi Anda harus berlatih. Ya, jadi banyak hal yang harus Anda pelajari. Tentu Anda bisa lihat di sini juga ya, sengaja saya tampilkan di sini. Memang ada banyak sekali buku yang saya baca. Jadi buku-buku ini harus relevan dengan bisnis Anda. Jadi saya adalah tipe orang yang kalau misalkan saya tidak bisa mengimplementasikan apa yang saya baca, maka saya nggak baca buku tersebut. Itu kenapa? Karena saya bukan orang atau tipe orang yang mudah lama mengingat gitu. Jadi saya itu cepat lupa. Kecuali kalau ketika baca atau ketika menghafal atau ketika mengingat bisa saya langsung implementasikan. Maka itu akan lama di ingatan saya. Maka dari itu, dari buku-buku yang saya baca itu saya pilih gitu kan. Nggak semua buku bisnis saya baca. Gitu kan, itu yang pertama saya memang nggak terlalu hobi baca gitu kan. Saya itu hobinya adalah mencari sesuatu ya apa yang relate, apa yang relevan dengan apa yang saya hadapi saat ini, apa yang saya lakukan saat ini. Jadi kalau misalkan saya sedang mengalami masalah-masalah tentang leadership, ya saya baru kemudian membaca buku tentang leadership, dan itu pun cari judul-judul atau topik atau tema yang relate dengan apa yang menjadi permasalahan saya. Sekarang saya misalkan ada masalah di bagian khusus untuk masalah manajemen risiko. Saya beli bukunya, itu kan. Kemudian saya baca bagaimana cara melakukan manajemen untuk sebuah risiko dalam sebuah korporasi atau perusahaan. Itu saya baca bukunya. Apa yang bisa saya implementasikan dari hal-hal tersebut begitu. Dan ketika saya bisa berhasil mengimplementasikan, artinya saya sudah berhasil membaca buku tersebut. Ya, ketika saya berhasil membaca buku, kemudian mengimplementasikan, dan saya bisa menyampaikan itu kepada orang lain dengan mudah. Gitu kan, dan mudah-mudahan gitu kan orang lain pun itu bisa menangkapnya dengan mudah. Begitu ya ilmu yang bisa saya transfer tersebut. Jadi Anda pun harus demikian. Ya, kalau misalkan nanti suatu saat bisnis Anda itu mulai tumbuh, kelihatannya mulai bagus, Anda itu nggak sadar kok. Nggak akan sadar bahwa pertumbuhan bisnis Anda itu bagus gitu kan. Kok tiba-tiba kita butuh pegawai nih gitu kan. Kita butuh seorang akuntan. Kemudian ada rekrut akuntan. Kita butuh seorang pegawai untuk urusan perizinan. Anda kemudian membuka lowongan untuk mencari mereka yang bisa membantu Anda dalam urusan perizinan. Dan ternyata modalnya itu ada gitu kan. Untuk bayar mereka itu ada gitu kan. Itu Anda itu nggak sadar. Artinya Anda bisnisnya itu sudah mulai tumbuh dengan sangat bagus. Nah, ketika bisnis Anda itu tumbuh dengan sangat bagus, maka Anda pun harus tumbuh dengan sangat baik. Ya, Anda sebagai pemilik bisnis, sebagai direktur, ya top manajemen, ya, atau sebagai apapun itu pemegang saham dan lain sebagainya, ya, maka ketika perusahaan Anda itu kemudian tumbuh dengan bagus, maka yang harus Anda lakukan adalah ikut tumbuh dengan baik.
begitu. Jadi jangan sampai Anda itu begitu-begitu aja skillnya, gitu ya. Makanya saya banyak sekali ikut-ikut seminar-seminar, workshop tentang keuangan gitu ya, kemudian tentang ekspor impor. Makanya saya cerita tentang ekspor impor di sini ya, di channel ini, di video-video saya itu kan banyak ekspor impor, kan saya belajar. Itu kan ketika saya belajar, saya banyak bantu orang juga gitu. Ini ekspor gimana, ini tanya begini, saya jawab, saya bisa jawab begitu ya. Meskipun saya sendiri itu bukan pelaku langsung ekspor impor, saya coba bantu gitu kan, karena keseharian saya adalah di perusahaan yang obat tradisional dan kosmetik ini begitu sampai sekarang. Jadi saya itu posisinya itu dari awal sampai sekarang itu yaitu itu kan seperti itu. Jadi di top manajemen dan memang berkecimpung dalam dunia kalau nggak obat tradisional ya kosmetik begitu. Sampai kemudian kita sekarang sudah punya aset begitu ya, pabrik kita sudah punya. Kemudian ini juga kita mau kemudian membuat pabrik yang lain begitu ya, kendaraan juga sudah ada. Lumayan ada beberapa kendaraan untuk memang mobilisasi barang, ada yang untuk kendaraan operasional teman-teman pegawai begitu ya. Dari perjalanan dari awal, dari nol, kita nggak punya apa-apa ya, kemudian kita struggle di sana, berjuang dengan teman-teman, dengan kawan-kawan semua. Saya tidak mengklaim bahwa ini perjuangan atau ini hasil kerja keras saya sendiri, mustahil. Bisnis itu kan seperti balon, katanya begitu ya kata orang-orang. Bisnis itu seperti balon. Ketika Anda tekan di satu sisi, ya ini balon nih. Anda tekan satu sisi, maka akan menggembung di sisi lainnya. Begitu. Dan tugas dari seorang top manajemen, ya itu para direktur, pemilik bisnis Anda, begitu ya, sebagai pemilik bisnis nanti itu supaya bisa mengendalikan kondisi balon, ya dari kecil besar ditekan sana sini, tapi tetap besar dia, begitu. Maka Anda sudah berhasil. Berhasil dalam hal apa? Berhasil dalam hal mempertahankan bisnis Anda supaya bisa sustainable. Ya, bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ketika tekan sini, muncul di sini masalah. Kemudian Anda harus berusaha memitigasi resiko, mengurangi resiko. Sehingga balonnya ketika ditiup, dia menggembung lagi tambah besar. Tekan lagi di sini di masalah keuangan, operasional bengkak. Begitu kan? Operasional bengkak. Nah, Anda harus memikirkan lagi bagaimana. Anda kemudian jor-joran mengeluarkan uang untuk biaya marketing, ya kan? Kos Anda tersedot ke salah semua. Gitu kan? Ini gimana cash flow-nya? Kemudian ada perbaiki lagi di sana. Mana yang harus kita perbaiki? Mana yang harus kita betulkan? Mana yang harus kita kurangi? Mana yang harus kita tambahkan? Begitulah ya proses menjalankan sebuah bisnis. Apapun Anda posisinya saat ini, ya andaikan suatu saat Anda masuk ke dalam dunia bisnis, maka kurang lebih apa yang saya alami pasti akan Anda alami. Itu pasti. Di perjalanan bisnis itu kalau berjalan sendiri itu cepat, tapi nggak lama. Itu kan. Tapi kalau Anda mau berjalan lama itu harus Anda berjalan bersama-sama. Gitu. Tapi perjalanannya lambat bersama-sama, lambat tapi lama. Itu kan. Kalau sendiri-sendiri cepat tapi singkat. Begitu. Itulah perjalanan bisnis. Jadi sebisa mungkin berkolaborasi gitu ya. Anda dengan siapapun itu ya membangun circle yang bagus begitu ya. Jangan suka bikin masalah lah gitu. Ya, jangan suka bikin masalah, tapi Anda harus punya pendirian gitu kan. Anda nggak cari masalah, tapi kalau orang lain cari masalah dengan Anda, ya Anda harus punya pendirian, begitu maksudnya gitu kan. Jadi punya semangat juang yang tinggi juga gitu kan dalam dunia bisnis. Sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa pada hakikatnya masalah itu tidak untuk menjadikan beban bagi manusia gitu ya. Jadi ketika Tuhan memberikan masalah itu tidak untuk menjadi beban, tapi untuk menguatkan. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi kita harus mengubah mindset kita supaya ketika ada masalah datang kita sudah bisa menghadapinya dengan sangat baik. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa memberikan motivasi bagi Anda dan saya pun ikut termotivasi. Ya, Anda bisa membantu saya untuk klik like, sukanya di video ini, atau bisa men-share-nya, atau bisa subscribe jika Anda belum subscribe. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan akhir kata, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.